Selamat pagi adik-adik. Jumpa kembali dengan Kak Yunia di ibadah sekolah minggu online. Masih di bulan keluarga. Pada bulan ini kita nanti sebelum mengikuti ibadah, kakak mau kasih tahu dulu, adik-adik nanti akan tampil di ujian paduan suara untuk kelas 5 dan kelas 6 yang akan tampil nanti adik-adik ya. Buat adik-adik yang belum bisa ikut tidak apa-apa, nanti untuk yang akan datang nanti ada acara seperti ini, adik-adik bisa ikut mengikuti acara seperti mempersembahkan ujian buat kemuliaan Tuhan. Baiklah adik-adik, sudah siap kita untuk mengikuti ibadah pada pagi ini. Kita akan menaikkan pujian dengan judul lagu Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita tetap dijaga dan dipelihara oleh Tuhan hari lepas hari, sekalipun sampai dengan sekarang ini kita masih mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Ayo adik-adik, semangat pagi, kita mulai dengan pujian kita. Adik-adik tahu kak lagunya? Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Seperti itu ya adik-adik lagunya ya. Yuk kita dengarkan musik. Kita bersyukur kita sudah menikmati dan kita juga sudah merasakan kasih setia Tuhan kepada kita. Baiklah, kita mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan doa. Silakan Kak Ella yang memimpin kita di dalam doa pembukaan. Hai adik-adik, sekarang kita akan mulai berdoa. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada seminggu ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu pujian lagi dengan judul Terima Kasih 1000. Di tepi pantai ombak berderai,
Selamat pagi adik-adik. Sudah dibuka bukunya 2 Tawarikh 17 ya. Kita bacanya 1 sampai 10 saja. Tapi sebelum itu kita akan baca ayat yang ke-6 untuk ayat hafalan. Tawarikh ini setelah raja-raja ya. Minggu-minggu lalu kemarin kita baca raja-raja. Tawarikh ini setelah kitab raja-raja. Ceritanya tentang raja juga, tapi bedanya Tawarikh ini rajanya raja-raja Yehuda. Jadi sebenarnya yang kita baca Raja Yosafat ini sudah ada sebelum Raja Yoas, Hizkia ya, yang kita baca cerita sebelumnya. Oke, siap untuk ayat ke-6. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kita coba lagi. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Mudah ya? Yuk kita baca mulai ayat 1. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat dan karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obaja, Zakaria, Netanel, dan Mika, untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebaja, Azael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia. Disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang menyayangi kami berkumpul untuk lebih mendengarkan, lebih mengenal Engkau dan lebih mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Siapkanlah hati dan pikiran kami, kiranya Roh Kudus-Mu lah yang membuka pikiran hati kami sehingga kami mampu untuk mengerti dan melaksanakan semua yang ajaran yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalau kita lihat ya di ayat 5 ya, Raja Yosafat itu kaya dan terhormat. Tetapi ayat selanjutnya adalah dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Mungkin kaya dan terhormat itu merupakan suatu pencobaan juga ya, tapi dia bersandar hanya kepada kehendak Tuhan. Selanjutnya dia mengutus pembesar-pembesarnya, bukan orang-orang asal-asalan, tapi imam-imam, pembesar dan imam-imam untuk mengajar rakyatnya. Luar biasa ya adik-adik, jarang ya ada raja yang memperhatikan rakyatnya sedemikian. Raja ingin rakyatnya mengenal Tuhan dan mengenal firman-Nya seperti dirinya. Karena Raja Yosafat itu senang baca firman Tuhan ya. Dia mau rakyatnya juga mengenal Tuhan lebih dekat lagi ya. Dia mengirim orang-orang yang benar-benar mengerti, imam-imam Elisama dan Yoram ya. Tapi setelah itu
Di sini dijelaskan di ayat 10, ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda. Aneh juga ya. Yosafat mengajar rakyatnya, tapi kerajaan yang lain takut ya. Mungkin dia mendengar tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa ya, yang melindungi Israel, yang berperang demi Israel ya. Jadi tidak ada yang berani melawan Yehuda. Di sini tidak hanya sekedar mengenal Tuhan, yang penting adalah merawat dan menjaga hubungan dengan Tuhan. Lebih penting lagi, karena supaya kita akan selalu ingat bagaimana caranya untuk merawat hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan menyaksikan film animasi tentang bagaimana merawat hubungan dengan Tuhan. Ya, selamat menyaksikan. Raja Yosafat merawat hubungan dengan Allah. Raja Yosafat menjadi raja menggantikan ayahnya, yaitu Raja Asa. Raja Yosafat mencintai Allah dan beribadah pada Allah seperti ayahnya. Raja Yosafat bukan saja mencintai Allah, tapi juga merawat hubungannya dengan Allah. Kamu tahu nggak artinya merawat? Merawat itu seperti kamu memperlakukan tanaman di rumahmu. Kamu bisa mulai dengan menebarkan benih tanaman, lalu menyiraminya setiap hari. Ketika mulai tumbuh daun yang kecil, kamu terus menyiraminya. Kamu memberi pupuk, menjaga dari hewan yang mengganggu. Bahkan ketika tanamannya sudah makin besar, kamu tetap rajin menyirami dan menjaga. Seperti itu adik-adik, arti dari merawat. Kita akan melakukan apa saja agar semuanya terpelihara dan menjadi. Lalu, bagaimana Raja Yosafat merawat hubungannya dengan Allah? Pertama, Raja Yosafat tekun berdoa, selalu senang membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Raja Yosafat juga menghancurkan patung-patung berhala dan mengirimkan guru-guru untuk mengajar kitab Taurat pada rakyatnya. Seperti itu adik-adik, cara Raja Yosafat berusaha agar hubungannya dengan Allah selalu baik. Kalau adik-adik gimana ya? Nah, adik-adik dapat melakukannya dengan yang pertama, tekun berdoa. Kemudian, selalu senang membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mencintai Allah lebih dari semua ini, dan mendengarkan hal-hal baik yang diajarkan orang tua, guru, dan siapa saja yang menyayangi adik-adik. Semua itu bisa menjadi cara adik-adik untuk merawat hubungan adik-adik dengan Allah, seperti Raja Yosafat adik-adik. Selamat merawat hubungan adik-adik dengan Allah ya. Tuhan Yesus memampukan. Oh Tuhan, mohon pimpin seluruh
adik-adik, ketemu lagi dengan KP di kegiatan aktivitas. Tadi kalian sudah mendengarkan bagaimana Raja Yosafat merawat hubungannya dengan Allah. Nah, kita mau lihat juga ya di sini ya. Cara Raja Yosafat merawat hubungannya dengan Allah: 1. Dengan tekun berdoa. 2. Membaca dan mendengarkan Taurat. 3. Menghancurkan berhala-berhala. 4. Mengirim guru-guru untuk mengajarkan kepada orang-orang tentang Taurat. Lalu, bagaimana cara kita merawat hubungan kita dengan Allah? Ya, dengan berdoa juga, membaca Alkitab, tidak menjadikan gadget, uang, atau pertemanan kita lebih penting dari Tuhan, serta sama-sama belajar tentang firman Tuhan lewat sekolah minggu, ikut pemahaman Alkitab, ataupun retret. Jadi, kita dapat melakukan berbagai cara supaya hubungan kita dengan Tuhan tetap terawat, dan kalau bisa, kita bantu orang lain juga ya. Kirimkan fotomu ya, supaya kakak dapat menempelkan aktivitas dan ayat hafalan di buku kalian. Sampai jumpa. Hai adik-adik. Tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sudah melihat aktivitas yang disampaikan oleh Kak P. Tadi adik-adik juga sudah memberikan penampilan yang baik, yang bagus untuk pujian bagi nama Tuhan di bulan keluarga ini. Meskipun dari teman-teman ada yang belum bisa ikut ambil bagian di acara pujian tadi, nggak apa-apa ya, nanti untuk yang akan datang, adik-adik bisa menampilkan lagi, mengikuti paduan suara meskipun secara online seperti sekarang ini. Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah memberikan persembahan pujiannya. Baiklah adik-adik, kita akan menyanyi, menaikkan pujian lagi sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa mentransfernya melalui mama atau papa seperti nomor rekening yang berikut ini. Dan juga adik-adik boleh juga memasukkan uang persembahannya ke dalam amplop dan nanti akan dibawa pada waktu sekarang, boleh ke gereja ataupun juga nanti pada waktu adik-adik mulai kembali ibadah sekolah minggu di gereja. Dan jangan lupa dicantumkan di amplop ataupun pada waktu mentransfer dicantumkan persembahan sekolah minggu. Baiklah adik-adik, tetap semangat di acara bulan keluarga. Pada bulan ini kita akan menaikkan pujian dengan judul lagu Ku Beri Persembahan. Ayo adik-adik, kita nyanyikan bersama-sama meskipun dari rumah masing-masing ya adik-adik. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Terimalah oh Tuhan persembahan kami. Aku bawa dan
Dan baiklah, kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita sama-sama juga mau mendengar nih, ada teman kita yang berulang tahun pada tanggal 20 Oktober yang lalu. Teman kita Giselle yang berulang tahun. Kita ucapkan selamat ulang tahun buat Giselle. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita akan berdoa ya buat Giselle. Baiklah adik-adik, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah menaikkan puji-pujian. Dan juga Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kami, sekalipun sampai dengan sekarang ini Tuhan. Di masa pandemi yang belum berakhir ini Tuhan, kami juga belum bisa untuk bersekolah ke sekolah lagi, dan juga beribadah ke gereja lagi. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami, dan Tuhan tetap mengasihi kami. Karena itu Tuhan, sudah sepatutnya Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami belajar untuk terus taat dan setia kepada Tuhan. Dan kami mau belajar juga Tuhan untuk tetap kami menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Dengan kami mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggu, dan juga kami Tuhan dengar-dengaran akan nasihat orang tua kami, dan juga dengar-dengaran akan hal-hal yang baik yang diajarkan kepada kami, seperti pelajaran dari cerita firman Tuhan tadi. Kami mau Tuhan belajar untuk merawat hubungan kami dengan Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang baik yang diajarkan Tuhan kepada kami melalui firman Tuhan. Tuhan beri kesehatan kepada kami di bulan keluarga ini Tuhan, yang menjaga keluarga, kedua orang tua kami, adik-adik kami ataupun kakak kami. Biarlah Tuhan yang tetap menjaga keluarga kami, untuk kami semakin taat dan setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, beri hikmat kepada Bapak Presiden beserta dengan jajarannya Tuhan, supaya negara kami tetap dalam keadaan damai. Dan juga Tuhan, kami tetap menjadi warga negara yang baik. Terima kasih Bapa. Kami juga saat ini mau berdoa untuk teman kami Giselle yang berulang tahun pada tanggal 20 Oktober yang lalu. Tuhan tambahkan hikmat, kebijaksanaan, kasih yang daripada Tuhan yang menjaga dan meliharanya. Biarlah dia boleh menjadi anak yang semakin pintar dan bijak, dan juga mengasihi kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, maupun terlebih taat kepada Tuhan. Bapa, berkati kami pada hari ini Tuhan, di dalam kegiatan aktivitas kami, meskipun kami belum bisa bebas keluar oleh karena masih masa pandemi yang belum berakhir. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang tetap menjaga dan melihara kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita naikkan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.